Di jantung kota Baghdad di pagi hari, tepatnya di sebuah kedai kopi yang aroma kapulaganya tercium sampai ke ujung gang, gosip sedang mendidih lebih panas daripada air seduhan kopi. Rakyat Baghdad itu unik. Mereka lebih suka membahas masalah politik dan agama daripada membahas cicilan hutang mereka sendiri. Kamu sudah dengar belum? Tanya seorang pria bertubuh tambun kepada kawannya sambil mengunyah kurma. Katanya, ada seorang pendeta besar dari negeri seberang laut yang membawa kapal penuh buku. Dia datang bukan mau jualan, tapi mau menantang semua ulama kita untuk debat soal babi. Seketika, orang-orang di kedai itu berhenti mengunyah. Suara, hening sejenak, hanya terdengar suara seruputan kopi yang panjang. Slurrup. Babi? Apa yang mau didebatkan dari hewan yang moncongnya suka mengendus tanah itu? Tanya yang lain sambil tertawa. Tapi suasana berubah tegang saat mereka tahu bahwa pendeta ini bukan sembarang orang. Dia adalah ahli logika yang sudah mengalahkan banyak pendebat di negerinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal tapi mematikan. Sementara itu, di dalam kemegahan Istana Khalifah, Sultan Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya yang beralaskan sutra. Namun hatinya tidak senyaman pantatnya. Wajahnya terlihat ditekuk. Di depannya, seorang menteri melaporkan bahwa sang tamu agung sudah tiba di pelabuhan dan meminta jadwal pertemuan resmi besok pagi. Aduh, Sultan memijat keningnya. Suara, helaan napas berat sang Sultan. Aku tahu orang ini. Dia tidak akan puas dengan jawaban karena di Al-Quran tertulis begitu. Dia pasti akan bertanya kenapa. Dan kalian tahu sendiri, para penasihatku ini kalau ditanya kenapa, biasanya langsung batuk-batuk kering atau pura-pura pingsan. Para menteri di samping Sultan hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk membetulkan letak sorban masing-masing. Mereka tahu, ini bukan debat sembarangan, ini menyangkut harga diri negara. Jika mereka kalah debat, bisa-bisa rakyat jadi bingung dan iman mereka goyah hanya gara-gara seekor babi. Cepat! Sultan menggebrak meja kayu jati yang diukir indah. Brak! Panggil si kepala botak yang otaknya encer itu. Cari Abu Nawas, seret dia ke sini. Mau dia lagi tidur, lagi mandi, atau lagi pura-pura jadi orang gila di pasar, bawa dia ke hadapanku sekarang juga. Suara, derap langkah sepatu bot prajurit yang berat di atas jalanan batu. Prak! 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 Pasukan istana bergerak menuju rumah kecil di pinggiran kota. Di sana, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, asyik memperhatikan seekor semut yang sedang mengangkat potongan roti. Abu Nawas! Teriak kepala pengawal dengan suara menggelegar. Sultan memanggilmu, darurat, ini soal martabat agama dan negara. Abu Nawas tidak kaget, dia malah menguap lebar-lebar. Martabat? Biasanya kalau Sultan bicara soal martabat, artinya dia sedang terjepit masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Baiklah, tunggu sebentar. Istriku, teriak Abu Nawas ke dalam rumah. Tolong ambilkan sorban terbaikku yang warnanya agak mentereng supaya kalau aku kalah debat, orang-orang tetap terpesona dengan penampilanku. Istrinya keluar sambil ngomel. Debat lagi, debat lagi. Pulang-pulang bawa emas ya bang, jangan cuma bawa pusing. Abu Nawas pun naik ke kuda pengawal dengan posisi miring. Kenapa miring? Supaya kalau aku bosan melihat jalanan di depan, aku bisa langsung melihat pemandangan di samping. Alasannya yang membuat pengawal hanya bisa geleng-geleng kepala. Suara, gerbang istana yang besar terbuka perlahan. Kriek! Sepanjang jalan menuju haula utama, Abu Nawas melihat persiapan yang luar biasa. Karpet-karpet merah dibendangkan, lampu-lampu kristal dibersihkan. Sepertinya Sultan benar-benar menganggap serius kedatangan sang tamu agung ini. Abu Nawas bergumam dalam hati, babi ya, hewan yang satu itu memang bikin repot dari zaman dulu. Tapi tenang saja, kalau babi punya moncong untuk mencari makan, aku punya otak untuk mencari jalan keluar. Begitu masuk ke haula, Sultan langsung menyambutnya dengan tatapan penuh harapan, seolah-olah Abu Nawas adalah malaikat penyelamat yang turun dari langit. Padahal Abu Nawas cuma turun dari kuda dengan pinggang yang agak encok. Abu Nawas, kau sudah dengar tugasmu? Tanya Sultan dengan nada rendah yang berwibawa. Sudah Baginda,
Intinya ada orang yang penasaran kenapa babi itu haram dan dia ingin penjelasan yang tidak bikin dia ngantuk kan? Sultan mengangguk. Ingat, dia menggunakan logika. Jangan hanya pakai dalil, karena dia bukan orang yang percaya pada dalil kita. Pakai akalmu yang licik, maksudnya akalmu yang cerdik itu. Abu Nawas tersenyum simpul. Dia mengambil apel dari meja Sultan tanpa permisi, menggigitnya dengan suara keras, kruk, lalu berkata, "Tenang Baginda, besok pagi kita akan buat babi jadi topik paling lucu sekaligus paling masuk akal di seluruh Baghdad. Sekarang, biarkan saya tidur di pojokan istana, karena berpikir butuh tenaga ekstra." Dan begitulah, bab 1 ditutup dengan dengkuran halus Abu Nawas di balik tirai istana, sementara seluruh kota Baghdad tidak bisa tidur karena penasaran dengan apa yang akan terjadi esok hari. Pagi itu, balairung istana Baghdad berubah menjadi panggung sandiwara intelektual yang megah. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah jendela kaca patri, memantulkan warna-warni pelangi di lantai marmer. Sultan Harun al-Rashid duduk di singgasananya, mengenakan jubah sutra yang benangnya ditenun dari emas murni. Tapi, meski bajunya mewah, wajah Sultan tampak seperti orang yang sedang menunggu hasil ujian, tegang dan sedikit pucat. Di sisi kiri aula, duduklah rombongan sang pendeta. Ia tampak sangat berwibawa. Janggutnya putih rapi, matanya tajam namun teduh, dan di tangannya ia memegang sebuah tongkat kayu cendana yang wangi. Ia bukan tipe orang yang suka berteriak. Ia adalah tipe orang yang bisa meruntuhkan keyakinanmu hanya dengan satu pertanyaan sederhana. Lalu, di sisi kanan, ada Abu Nawas. Suara srek-srek sandal kulit Abu Nawas yang diseret malas kontras dengan keheningan aula. Abu Nawas masuk dengan gaya yang sangat tidak meyakinkan. Sorban yang ia pakai sedikit miring ke kiri, dan ia membawa sebuah bandal kecil di bawah ketiaknya. Saat melewati Sultan, ia sempat-sempatnya berbungkuk dan berbisik, "Baginda, kalau nanti saya ketiduran saat dia bicara terlalu panjang, tolong lempar saya pakai kacang ya." Sultan hanya bisa mendelik tajam. "Duduk Abu Nawas, jaga martabat kita," bisik Sultan dengan gigi terkatup. Sang pendeta kemudian berdiri. Ia membungkuk hormat kepada Sultan, lalu menoleh ke arah Abu Nawas. "Selamat pagi, sang pujangga Baghdad," sapa pendeta dengan suara yang berat dan berwibawa. "Aku telah menempuh ribuan mil, melewati padang pasir dan badai laut hanya untuk mencari jawaban yang memuaskan akal budiku. Aku mendengar kau adalah orang paling cerdik di negeri ini." Abu Nawas nyengir kuda. "Ah, Tuan Pendeta terlalu memuji. Saya ini cuma orang yang kebetulan sering beruntung saat kepepet. Silakan, apa yang ingin Tuan tanyakan? Tapi jangan tanya soal utang istana, itu bagian bendahara." Tawa kecil pecah di aula, sedikit mencairkan ketegangan. Namun sang pendeta langsung menusuk ke inti masalah. "Begini Abu Nawas," sang pendeta memulai dengan nada filosofis. "Tuhan yang kita sembah adalah Sang Pencipta yang maha bijaksana. Ia menciptakan air untuk diminum, tanaman untuk dimakan, dan hewan untuk menjadi kawan atau hidangan manusia. Di negeri kami, babi adalah hewan yang sangat berguna. Dagingnya banyak, lemaknya bisa jadi minyak, dan ia mudah dipelihara." Ia berhenti sejenak, menatap mata Abu Nawas dalam-dalam. "Lalu, kenapa Islam menganggapnya sebagai musuh besar di atas piring? Jika Tuhan menciptakan babi, bukankah mengharamkannya sama saja dengan mengatakan bahwa ciptaan Tuhan itu salah atau gagal? Bukankah itu sebuah penghinaan kepada Sang Pencipta?" Hening total. Suara jatuhnya jarum pun mungkin akan terdengar seperti dentuman meriam. Sultan Harun al-Rashid menahan nafas sampai mukanya merah. Menteri-menteri mulai berkeringat. Pertanyaan itu sangat logis. Jika Tuhan Maha Sempurna, kenapa Dia menciptakan sesuatu yang buruk untuk dimakan? Apakah Tuhan membuat kesalahan produksi? Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia malah sibuk membetulkan posisi bantalnya, lalu duduk bersila dengan santai.
Ia mengambil sebuah jeruk dari nampan di depannya, mengupasnya perlahan dan memakan satu siung. Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, Tuan Pendeta, Tuan punya kuku di jari tangan Tuan." Pendeta itu bingung, tapi menjawab, "Tentu saja punya." "Tuan suka memotong kuku itu kalau sudah panjang?" "Ya, tentu saja, itu bagian dari kebersihan." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, Tuhan menciptakan kuku di jari Tuan. Kuku itu tumbuh dari tubuh Tuan sendiri. Tapi kenapa Tuan memotongnya dan membuangnya ke tempat sampah? Bukankah dengan membuang kuku, Tuan secara tidak langsung mengatakan bahwa ciptaan Tuhan di jari Tuan itu tidak berguna atau mengganggu? Kenapa Tuan tidak membiarkannya tumbuh sampai 10 meter atau memakannya saja sekalian?" Suara gumaman kaget dari penonton. Iya juga ya." Sang pendeta tertegun sejenak. Ia tidak menyangka akan diserang dengan analogi kuku. Itu berbeda, Abu Nawas. Kuku dipotong untuk estetika dan fungsi tangan. Begitu juga dengan babi. Tuhan menciptakan banyak hal di dunia ini bukan hanya untuk dimasukkan ke dalam mulut. Ada yang diciptakan untuk dipandang kecantikannya seperti bunga mawar. Ada yang diciptakan untuk membantu pekerjaan seperti kuda. Dan ada yang diciptakan sebagai pembersih atau penguji. Babi diciptakan bukan karena Tuhan gagal, tapi karena Tuhan ingin melihat manusia itu punya kendali atas nafsunya atau malah diperbudak oleh apa saja yang terlihat enak. Abu Nawas bangkit berdiri. Sorbannya yang miring kini terlihat seolah-olah memang didesain begitu untuk menambah kesan jeniusnya. "Tapi," lanjut Abu Nawas, "saya tahu Tuan tidak akan puas dengan jawaban kuku ini. Tuan ingin bukti yang lebih nyata, yang bisa dilihat mata dan dirasakan logika. Jadi, Tuan Pendeta yang terhormat, mari kita bersepakat. Jangan kita berdebat di atas karpet empuk ini. Mari kita turun ke lapangan besok pagi. Saya akan tunjukkan kepada Tuan, bukan dengan kitab, tapi dengan kenyataan. Kenapa babi itu haram bukan hanya karena dagingnya beracun, tapi karena dia bisa merusak jiwa laki-laki." Sultan Harun al-Rashid langsung berdiri. "Setuju, besok kita semua pergi ke peternakan di luar kota." Sang pendeta mengangguk, merasa tertantang. "Baik Abu Nawas, aku tunggu pembuktianmu. Jika kau gagal, kau harus mengakui bahwa aturan negerimu hanya berdasarkan ketakutan tanpa alasan." Rombongan kerajaan bergerak meninggalkan tembok Baghdad yang megah. Sultan Harun al-Rashid duduk di dalam kereta kencana yang tertutup kelambu sutra, sementara Abu Nawas menunggangi keledainya yang kurus tepat di samping sang pendeta yang menunggangi kuda putih perkasa. Di sepanjang jalan, sang pendeta kembali membuka pembicaraan. Ia tampaknya telah memikirkan jawaban Abu Nawas semalam soal kuku dan ingin menyerang dari sudut lain. "Abu Nawas," panggil sang pendeta dengan nada tenang namun mematikan. "Kemarin kau bicara soal kuku yang dipotong karena masalah fungsi. Tapi mari kita bicara jujur. Alasan utama orang-orangmu mengharamkan babi adalah karena babi itu kotor, penuh cacing dan membawa penyakit, bukan?" Abu Nawas menoleh sambil mengunyah sebatang rumput manis. "Ya, itu salah satunya, Tuan Pendeta. Babi itu seperti wadah berjalan bagi segala jenis parasit." Sang pendeta tersenyum kemenangan. "Kalau begitu, logikamu sangat rapuh, Abu Nawas. Dengar, manusia itu terus berkembang. Di negeri kami sudah mulai belajar cara memasak daging dengan api yang sangat panas sampai cacing pun mati. Di masa depan, aku berani bertaruh. Manusia akan menemukan cara memelihara babi di tempat yang lebih bersih dari kamar tidurmu. Mereka akan diberi makan gandum pilihan, disuntik obat agar tidak berpenyakit, dan dicuci setiap pagi." Sang pendeta berhenti sejenak agar kata-katanya meresap ke telinga Sultan yang sedang menguping di dalam kereta. Jika babi sudah bersih total secara medis, jika teknologi masa depan bisa menghilangkan semua kuman di tubuhnya, maka alasan haram karena kotor itu otomatis gugur, kan? Lalu apa alasanmu masih melarang orang memakannya? Bukankah itu berarti Islam adalah agama yang kaku dan tidak mau mengikuti perkembangan zaman? Suara degup jantung Sultan yang makin kencang. Deg-deg, deg-deg. Sultan melonggokkan kepalanya dari jendela kereta, menanti jawaban Abu Nawas. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak langsung membantah, ia malah memandang jauh ke arah cakramala, ke arah segerombolan burung yang terbang tinggi.
Tuan Pendeta, kata Abu Nawas perlahan, Tuan adalah orang yang pintar secara sains, tapi mungkin sedikit lupa tentang hakikat frekuensi dan esensi. Tuan benar, manusia mungkin bisa membersihkan luar babi, tapi bisakah manusia membersihkan sifat babi? Sifat? Apa hubungannya daging dengan sifat? Tanya pendeta dahi berkerut. Sangat berhubungan, sahut Abu Nawas dengan suara yang tiba-tiba menggelegar. Tuan, air yang diambil dari kubangan lumpur, meskipun Tuan suling berkali-kali sampai bening dan kuman-kumannya mati, esensinya tetaplah berasal dari tempat yang kotor. Tapi itu soal benda mati. Bagaimana dengan makhluk hidup? Hewan bukan sekedar tumpukan daging. Hewan membawa karakter dalam setiap tetes darahnya. Abu Nawas mendekatkan keledainya ke kuda sang pendeta. Islam mengharamkan babi bukan sekedar karena dia membawa penyakit. Itu hanya bonus alasan bagi orang awam. Alasan sejatinya adalah karena babi membawa penyakit jiwa. Anda bisa memandikan babi pakai parfum mawar sekalipun, tapi Anda tidak bisa mengubah cara babi memandang pasangannya. Anda tidak bisa mengubah naluri babi yang tidak punya rasa malu. Kau mulai berteori soal metafisika, Abu Nawas. Itu sulit dibuktikan, sanggah pendeta. Siapa bilang sulit dibuktikan? Abu Nawas menunjuk ke arah sebuah peternakan besar di depan mereka. Kita sudah sampai. Di sana, saya akan tunjukkan bahwa meskipun babi itu diberi makan emas dan tidur di kasur empuk, dia tetaplah babi yang kehilangan satu hal paling berharga dalam moralitas makhluk hidup, rasa cemburu. Suara pintu gerbang peternakan yang dibuka, krik, disambut dengan aroma jerami dan suara gaduh hewan ternak. Tuan Pendeta, tutup Abu Nawas sambil turun dari keledainya. Sains bisa membersihkan bakteri, tapi sains tidak bisa memberikan harga diri kepada seekor hewan. Dan apa yang kita makan akan membentuk siapa kita di masa depan. Mari kita lihat pertunjukan utamanya. Sultan Harun al-Rasyid turun dari keretanya dengan wajah penuh binar. Ia mulai merasa bahwa Abu Nawas sedang menyiapkan sekakmat yang tak terduga. Mereka kini berdiri di tengah area peternakan yang luas. Abu Nawas berdiri dengan tangan bersedekap. Gaya bicaranya kini berubah seperti seorang guru besar yang sedang memberikan kuliah di universitas paling bergengsi. Padahal ia cuma berdiri di samping tumpukan jerami. Tuan Pendeta yang terhormat, Abu Nawas memulai dengan nada yang dalam. Sebelum kita masuk ke kandang, saya ingin bertanya, mengapa singa disebut raja hutan? Mengapa serigala begitu lincah? Dan mengapa merpati selalu setia pada pasangannya? Sang pendeta mengangkat bahu. Itu sudah insting alam, Abu Nawas. Sudah desain dari sang pencipta. Betul, seru Abu Nawas sambil menunjuk hidung sang pendeta. Dan insting itu tersimpan di mana? Dia mengalir di darah, menempel di otot dan meresap di sumsum tulang hewan tersebut. Ketika seseorang memakan daging hewan, dia tidak hanya memakan protein, tapi dia sedang menyerap arsip karakter dari hewan itu ke dalam tubuhnya. Sultan Harun al-Rasyid yang berdiri di belakang mereka mulai menyimak dengan serius. Ia merasa ini adalah teori yang sangat masuk akal bagi orang-orang Baghdad yang memang suka filsafat. Maksudmu, Abu Nawas? Sang pendeta menyela sambil tersenyum miring. Kalau aku makan daging ayam, aku akan hobi berkokok setiap pagi. Dan kalau aku makan daging sapi, aku akan suka membajak sawah. Itu konyol sekali. Abu Nawas tidak marah. Ia malah ikut tertawa. Bukan begitu, Tuan Pendeta. Manusia itu makhluk yang sangat kompleks. Kita punya akal untuk menahan pengaruh-pengaruh kecil. Tapi, jika suatu zat masuk secara rutin, bertahun-tahun menjadi bagian dari daging dan darah kita, maka sedikit banyak frekuensi hewan itu akan mempengaruhi jiwa kita. Abu Nawas berjalan mondar-mandir di depan sang pendeta. Daging hewan yang buas bisa membuat orang jadi lebih agresif. Daging hewan yang tenang bisa membuat orang jadi lebih kalem. Nah, sekarang bayangkan babi. Babi itu hewan yang punya satu karakter unik yang tidak dimiliki oleh hampir semua hewan lain di muka bumi ini. Apa itu? Tanya pendeta yang mulai terpancing rasa penasarannya. Kehilangan rasa cemburu dan hilangnya rasa hormat pada diri sendiri, jawab Abu Nawas tajam. Suara hening yang dramatis, hanya terdengar gesekan daun ditiup angin. Babi adalah satu-satunya hewan yang tidak keberatan jika pasangannya diganggu oleh pejantan lain. Bahkan ia cenderung menikmati kekotoran.
Jika sifat masa bodoh ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, apa yang akan terjadi pada peradaban kita? Abu Nawas menatap mata sang pendeta dengan pandangan yang menusuk. Bayangkan sebuah negeri di mana para lelakinya tidak lagi peduli jika istri mereka diganggu orang. Bayangkan sebuah negeri di mana rasa cemburu dianggap sebagai beban, bukan sebagai pelindung cinta. Itu adalah awal dari runtuhnya sebuah keluarga, dan keluarga adalah fondasi sebuah negara. Sang pendeta terdiam sejenak. Ia mencoba mencari celah logika untuk membantah, tapi Abu Nawas langsung menyambar lagi. Tuan bilang babi bisa dibersihkan dengan sabun. Bisa. Tapi bisakah Tuan mencuci sifat tidak punya cemburu itu dari sel-sel daging babi? Tidak bisa. Itulah kenapa kami diperintahkan untuk menjauhinya. Kami tidak ingin menjadi manusia yang bersih secara fisik di luar, tapi bermental babi di dalam. Suara napas berat sang pendeta. Teorimu menarik, Abu Nawas. Sangat puitis dan filosofis, kata sang pendeta akhirnya. Tapi itu masih teori di awang-awang. Kau bilang babi tidak punya rasa cemburu. Semua hewan jantan pasti akan bertarung demi betinanya. Itu hukum alam. Aku tidak percaya babi berbeda. Abu Nawas tersenyum lebar. Senyum yang menandakan sang pendeta baru saja masuk ke dalam perangkapnya. Ah, Tuan Pendeta, rupanya Tuan butuh bukti mata kepala sendiri. Bagus, memang ilmu itu lebih mantap jika dipraktekkan. Mari kita bergeser ke 3 kandang yang sudah saya siapkan di ujung sana. Di sana, alam sendiri yang akan bicara, bukan mulut saya yang licin ini. Abu Nawas melangkah dengan lincah menuju kandang-kandang yang sudah ditutupi kain besar, diikuti oleh Sultan dan sang pendeta yang hatinya mulai berdebar-debar. Rombongan kini sampai di sebuah area khusus di pojok peternakan. Ada 3 bangunan kecil semacam paviliun kandang yang tertata rapi. Di depan masing-masing kandang, tergantung tirai kain rami yang menutupi pandangan ke dalam. Abu Nawas berhenti, lalu berbalik menghadap rombongan. Wajahnya yang tadi cengengesan, kini berubah menjadi sangat serius, seolah-olah dia adalah seorang ilmuwan yang sedang memegang kunci rahasia alam semesta. Baginda Sultan, Tuan Pendeta yang bijaksana, dan para hadirin sekalian. Suara Abu Nawas menggema. Kita sering terjebak dalam perdebatan kata-kata, tapi hari ini, biarkan hewan-hewan ini yang menjadi guru bagi kita. Di balik tirai ini, saya telah menyiapkan subjek penelitian kita. Sultan Harun al-Rashid mendekat sambil menutupi hidungnya dengan sapu tangan sutrawangi. Abu Nawas, apa yang kau rencanakan? Jangan sampai kau mempermalukan aku dengan atraksi hewan sirkus. Tenang, Baginda, ini bukan sirkus. Ini adalah cermin kehidupan, jawab Abu Nawas kalem. Abu Nawas menunjuk ke arah kandang pertama. Tuan Pendeta, Anda tadi mengatakan bahwa semua hewan jantan di dunia ini punya insting untuk bertarung demi pasangannya, bukan? Anda yakin hukum itu berlaku untuk semua makhluk tanpa kecuali? Tentu saja, jawab pendeta dengan tegas. Itu adalah insting purba untuk mempertahankan keturunan. Jika jantan tidak cemburu, spesies itu akan punah karena tidak ada perlindungan bagi si betina. Menarik, gumam Abu Nawas sambil menarik tali di kandang pertama. Suara serr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 
sedang riuh. Di kandang pertama terlihat seekor ayam jantan berbulu merah keemasan yang gagah sedang berjalan-jalan dengan sombongnya di samping 5 ekor ayam betina. "Lihat si jago ini," kata Abu Nawas. "Dia penguasa di sini." Lalu Abu Nawas memberi isyarat kepada penjaga peternakan. Sang penjaga kemudian memasukkan seekor ayam jantan lain yang tak kalah gagah ke dalam kandang tersebut. Apa yang terjadi? Suara kepakan sayap yang hebat, plap plap plap, diikuti suara kukuruyu yang pendek dan tajam sebagai tanda perang. Tanpa menunggu hitungan ketiga, kedua ayam jantan itu langsung beradu. Bulu leher mereka berdiri tegak. Mereka saling mematuk, melompat dan menendang dengan taji mereka. Si jantan pertama tidak membiarkan si pendatang baru mendekati betinanya walau hanya 1 senti saja. "Cukup!" teriak Abu Nawas. Penjaga segera memisahkan mereka. Abu Nawas menoleh ke pendeta. "Itu ayam. Hewan kecil, otaknya cuma sebesar biji kacang, tapi dia tahu cara menjaga kehormatan keluarganya. Dia punya giroh, rasa cemburu." Sang pendeta mengangguk. "Ya, itu normal. Mari kita lihat yang lain." Abu Nawas menarik tali kedua. Suara serr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 r
Kain kedua jatuh. Terdengar suara mbe 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 yang berat. Di sana ada sepasang kambing. Begitu seekor kambing jantan lain dimasukkan, kejadiannya hampir sama. Bunyi tanduk yang beradu, brak, duk, terdengar keras. Mereka bertarung hebat sampai si pendatang baru lari berbirit-birit ke pojok kandang. Luar biasa, puji Sultan. Kambing pun punya harga diri. Sekarang, Abu Nawas berjalan menuju kandang yang terakhir yang masih tertutup rapat. Suasana mendadak menjadi sangat dingin. Tuan Pendeta, di balik kain ini adalah hewan yang Tuan bela. Mari kita lihat apakah dia punya insting purba yang Tuan agung-agungkan. Abu Nawas menggenggam tali dengan perlahan. Ia menatap sang pendeta satu kali lagi, seolah memberi peringatan terakhir. Ingat Tuan Pendeta, setelah melihat ini, mungkin pandangan Tuan tentang makanan favorit Tuan akan berubah selamanya. Suara hening yang mencekam, hanya terdengar napas berat dari dalam kandang. Ngok, ngok. Buka, perintah Sultan. Abu Nawas menyentakkan tali itu dengan kuat. Begitu tirai terbuka, aroma khas babi yang menyengat langsung menyeruak. Di dalam kandang itu terdapat seekor babi jantan bertubuh besar dan gempal bersama beberapa betinanya yang sedang asyik berguling-guling di lumpur. Mereka tampak sangat santai, seolah-olah dunia ini tidak punya masalah sama sekali. Tuan Pendeta, panggil Abu Nawas dengan nada provokatif. Perhatikan baik-baik jantan penguasa kandang ini. Dia tampak sangat tenang, bukan? Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi jika ada orang ketiga masuk ke dalam rumah tangganya. Abu Nawas memberi kode kepada penjaga. Suara pintu kecil kandang terbuka. Krit! Dan langkah kaki babi baru yang berat masuk ke lumpur. Plok, plok, plok. Seekor babi jantan lain yang ukurannya hampir sama besar dimasukkan ke dalam kandang tersebut. Sultan Harun al-Rashid memajukan tubuhnya, matanya melotot penasaran. Sang pendeta pun menggenggam tongkat cendananya erat-erat, bersiap melihat pertempuran hebat seperti yang ditunjukkan ayam dan kambing tadi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Suara hening yang aneh. Tidak ada bunyi kepakan sayap, tidak ada bunyi tanduk beradu. Hanya suara dengusan kecil yang saling bersahutan. Babi jantan yang pertama tidak berdiri. Dia tidak memasang posisi menyerang, dia bahkan tidak menunjukkan taringnya. Sebaliknya, dia hanya menoleh malas ke arah pendatang baru itu, lalu kembali melanjutkan aktivitasnya mengendus-endus tanah. Babi jantan yang baru masuk mulai mendekati salah satu betina. Dia mulai mengendus-endus dan menunjukkan gelagat ingin ajak main sang betina. Penonton menahan nafas. Pasti sekarang si jantan lama akan mengamuk, pikir mereka. Tapi kenyataannya, suara dengusan babi yang terdengar seperti tawa meremehkan. Ngok, ngok, hehehe. Babi jantan yang pertama justru bergeser sedikit memberikan ruang kepada si pendatang baru. Tidak ada kemarahan, tidak ada kecemburuan. Bahkan ketika si jantan baru mulai mendekati betina dengan cara yang sangat tidak sopan, babi jantan yang lama malah terlihat seperti sedang menonton pertunjukan sambil tetap asyik makan dari bak makanannya. Lihat itu, seru Abu Nawas sambil menunjuk ke dalam kandang. Apakah Anda melihat ada darah yang tumpah? Apakah Anda melihat ada taji yang keluar? Tidak ada. Mereka justru berbagi tanpa merasa kehilangan harga diri. Sang pendeta ternganga. Mungkin mereka sedang kelelahan. Atau mungkin mereka bersahabat. Abu Nawas tertawa berbahak-bahak. Tuan Pendeta, jangan mencari alasan untuk membela perilaku yang memalukan ini. Anda lihat sendiri tadi, ayam yang otaknya kecil saja rela mati demi pasangannya. Kambing yang badannya lebih kecil dari babi saja rela hancur tanduknya demi kehormatannya. Tapi hewan ini, dia punya kekuatan, punya taring, tapi dia tidak punya ghiroh atau cemburu. Abu Nawas berjalan mendekati pagar kandang. Babi adalah satu-satunya hewan yang bisa melihat betinanya digauli pejantan lain di depan matanya sendiri, dan dia tetap bisa makan dengan tenang tanpa merasa perlu bertarung. Dia hewan yang kehilangan naluri protektif. Sultan Harun al-Rashid menggeleng-gelengkan kepala. Sungguh menjijikkan jika dibayangkan jika manusia punya sifat seperti itu. Benar Baginda, sahut Abu Nawas. Sekarang bayangkan Tuan Pendeta,
Jika kita memakan daging dari hewan yang secara genetik dan naluri tidak punya rasa cemburu, lalu zat itu masuk ke dalam sel-sel kita, apakah kita tidak takut jika suatu hari nanti para suami di negeri ini menjadi dingin melihat kehormatan keluarganya diusik? Apakah kita mau jadi bangsa yang cuek saat kehormatan wanita-wanita kita diinjak-injak? Suara gumaman setuju dari para pengawal. Benar juga ya, ngeri kalau dipikir-pikir. Sang pendeta mulai goyah. Ia memandang babi-babi di dalam lumpur itu dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Keindahan argumentasi medisnya soal babi persih di masa depan tiba-tiba terasa hambar dibandingkan dengan kenyataan perilaku tak punya harga diri yang baru saja ia saksikan. "Ini baru permulaan, Tuan Pendeta," bisik Abu Nawas dengan senyum misterius. "Eksperimen mata ini sudah selesai. Sekarang, mari kita bicara soal bagaimana rasa dingin ini meresap ke dalam hati manusia." Sultan Harun al-Rashid masih mematung di depan kandang babi. Beliau tampak sangat terganggu dengan apa yang baru saja disaksikannya. Sementara itu, sang pendeta masih mencoba memproses kenyataan bahwa teori evolusi insting yang ia percayai ternyata punya pengecualian yang sangat memalukan pada babi. "Tuan Pendeta," Abu Nawas memecah keheningan dengan suara yang rendah namun tajam. "Dalam ajaran kami, ada sebuah peringatan keras tentang sosok laki-laki yang disebut Dayyuth. Apakah Anda pernah mendengarnya?" Sang pendeta menggeleng perlahan. "Belum? Apa itu?" "Dayyuth," kata Abu Nawas sambil menunjuk babi jantan yang tadi membiarkan betinanya digoda, "adalah laki-laki yang kehilangan rasa cemburu. Dia adalah suami yang tahu istrinya digoda pria lain, tapi dia malah tersenyum. Dia adalah ayah yang tahu putrinya dilecehkan, tapi dia merasa itu bukan masalah besar. Dia adalah laki-laki yang mati hatinya terhadap kehormatan keluarganya sendiri." Sultan Harun al-Rashid mengangguk-angguk setuju. "Astagfirullah," diiringi langkah kaki Abu Nawas yang mengitari sang pendeta. Abu Nawas melanjutkan narasinya dengan gaya bahasa yang sangat menyentuh logika. "Tuan Pendeta, Anda lihat babi itu? Dia adalah simbol Dayyuth di alam semesta. Tuhan menciptakan babi bukan untuk dimusuhi secara fisik, tapi untuk diperlihatkan kepada kita. Wahai manusia, janganlah kalian hidup seperti hewan ini. Dia makan apa saja, termasuk kotorannya sendiri, dan dia tidak punya batas moral soal pasangan." Lalu, sang pendeta menyelah. Apa hubungannya dengan memakan dagingnya? Bukankah itu hanya soal perilaku hewan? Kita manusia punya akal, kita tidak akan jadi babi hanya karena makan sepotong daging. Abu Nawas berhenti tepat di depan sang pendeta. Ia menatap mata sang tamu dengan sangat lekat. "Tuan, manusia adalah bangunan yang disusun dari apa yang dia makan. Jika Tuan membangun rumah dari batu bata yang rapuh, rumah itu akan roboh. Jika Tuan membangun tubuh Tuan dari zat-zat yang membawa rekaman sifat tidak punya harga diri, maka perlahan-lahan pondasi moral Tuan akan terkikis." Krak! Abu Nawas mematahkan sebuah ranting kering untuk memberi ilustrasi. Bayangkan jika sebuah peradaban mengonsumsi daging yang membawa sifat tidak peduli terhadap kehormatan ini selama ratusan tahun. Apa yang terjadi? Orang-orang akan mulai menganggap perselingkuhan itu biasa. Orang-orang akan menganggap kehilangan rasa malu itu adalah kemajuan. Laki-laki tidak lagi merasa perlu menjadi pelindung bagi wanitanya. Abu Nawas menunjuk ke arah istana yang terlihat jauh di ufuk. "Kami di Baghdad, kami para Muslim, ingin pria-pria kami punya sifat seperti ayam jantan tadi atau kambing itu. Kami ingin pria-pria kami punya taring untuk melindungi kehormatan keluarga. Dan kami percaya menjauhi babi adalah salah satu cara menjaga frekuensi harga diri itu tetap murni di dalam darah kami." Sultan Harun al-Rashid mengangguk-angguk setuju. "Sekarang aku paham kenapa babi disebut kotor. Bukan cuma karena lumpurnya, tapi karena jiwanya yang kotor." Sang pendeta tampak tertunduk. Ia mulai menyadari bahwa argumen Abu Nawas tidak menyerang sains, melainkan menyerang sisi psikologi dan sosiologi yang jauh lebih sulit dibantah. Logika tentang transfer karakter melalui makanan adalah sesuatu yang sangat mengerikan jika itu benar-benar terjadi. Tapi Abu Nawas, sang pendeta mencoba melakukan perlawanan terakhir.
Apakah ada jaminan bahwa dengan tidak makan babi, orang-orangmu pasti punya harga diri? Banyak juga orang yang tidak makan babi, tapi kelakuannya tetap buruk. Abu Nawas tersenyum, sebuah senyuman yang menandakan bahwa babak baru perdebatan akan segera dimulai. Pertanyaan bagus, Tuan Pendeta. Itu seperti bertanya, kenapa orang yang sudah mandi tetap bisa kena debu? Mari kita bahas itu di bawah pohon kurma yang teduh di sana, sambil saya tunjukkan bagaimana zat babi itu bekerja seperti racun yang tak terlihat. Rombongan kini beristirahat di bawah naungan pohon kurma yang sejuk. Abu Nawas duduk santai sambil mengipasi dirinya dengan daun palem. Sementara sang pendeta tampak gelisah. Pertanyaan terakhir sang pendeta tadi sebenarnya cukup tajam. Kalau tidak makan babi menjamin harga diri, kenapa masih ada orang yang tidak makan babi tapi kelakuannya tetap buruk? Abu Nawas menyesap air dari kendi tanah liat. Glek, glek, glek. Tuan Pendeta, Abu Nawas memulai dengan senyum simpul. Pertanyaan Tuan tadi itu ibarat bertanya, Abu Nawas, kenapa orang yang sudah pakai baju besi di medan perang masih bisa terluka? Jawabannya sederhana. Baju besi itu pelindung, tapi kalau Tuan nekat lompat ke dalam sumur, baju besi itu tidak akan menolong. Abu Nawas mencondongkan tubuhnya ke arah pendeta. Tidak makan babi adalah benteng yang kami bangun untuk menjaga karakter dasar kami. Tapi manusia punya nafsu dan godaan lain. Namun, ada perbedaan besar antara orang yang berbuat salah karena khilaf dengan orang yang kehilangan alarm di dalam hatinya karena zat yang ia konsumsi. Abu Nawas kemudian mengambil 2 buah wadah. Satu berisi madu murni, satu lagi berisi air yang sudah dicampur sedikit cuka. Begini analoginya, Tuan. Jiwa manusia itu seperti madu ini, manis, kental, dan mulia. Nah, babi itu memiliki sifat yang kami sebut zat dayus, sifat yang membuat pejantannya tidak punya rasa cemburu tadi. Jika Tuan mencampurkan setetes cuka ke dalam madu, apakah madunya langsung busuk? Tidak, mungkin rasanya masih manis tapi ada sedikit asam, jawab pendeta. Tepat, seru Abu Nawas. Suara jentikan jari yang keras. Taks! 1 kali makan babi mungkin tidak membuat Tuan langsung kehilangan akal sehat. Tapi jika Tuan melakukannya terus-menerus, maka cuka itu akan mendominasi madu Tuan. Secara perlahan, rasa cemburu Tuan yang tadinya tajam akan tumpul. Tuan akan mulai merasa biasa saja melihat kemaksiatan. Tuan akan mulai merasa oke-oke saja melihat batas-batas kehormatan dilanggar. Abu Nawas berdiri dan berjalan mengitari sang pendeta. Suaranya kini merendah seperti bisikan rahasia. Babi adalah hewan yang membiarkan orang lain mengganggu privasinya. Manusia yang terlalu banyak mengkonsumsi karakternya akan cenderung menjadi manusia yang terbuka secara berlebihan. Hilang rasa malu, hilang rasa protektif, dan akhirnya hilanglah harga diri sebagai laki-laki. Sultan Harun ar-Rasyid manggut-manggut. Jadi maksudmu Abu Nawas, makanan haram itu seperti racun yang bekerja pelan-pelan? Benar Baginda, dia tidak membunuhmu hari ini, tapi dia membunuh kemanusiaanmu di masa depan. Kita tidak makan babi karena kita ingin menjaga agar madu di hati kita tetap manis, agar kita tetap punya rasa marah yang benar ketika kehormatan kita diinjak. Tanpa rasa cemburu, manusia hanyalah seonggok daging yang berjalan tanpa tujuan. Suara gumaman kagum dari para pengawal istana. Oh, begitu toh maksudnya. Sang pendeta terdiam. Logika Abu Nawas tentang dayus dan akumulasi sifat ini benar-benar memukul telak. Ia teringat di negerinya di mana daging babi menjadi makanan utama, memang perlahan-lahan konsep kehormatan keluarga mulai memudar dibandingkan dengan di Baghdad. Tapi Abu Nawas, sang pendeta mencoba bertahan, bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa sifat babi itu menular ke dagingnya lalu ke manusia? Bukankah itu hanya prasangka? Abu Nawas tertawa kecil. Tuan pendeta, Tuan ini orang pintar, masa harus saya ajarkan soal bagaimana nutrisi membentuk sel? Tapi baiklah, kalau Tuan masih sangsi, mari kita kembali ke istana. Saya akan berikan satu ujian terakhir yang tidak melibatkan hewan, tapi melibatkan perasaan Tuan sendiri. Abu Nawas melompat ke atas keledainya dengan riang. Ayo Baginda,
kita kembali ke balairung. Saya butuh segelas air bening dan satu rahasia kecil untuk menutup debat ini." Rombongan telah kembali ke aula istana. Sang pendeta, meskipun wajahnya tampak lelah, matanya masih memancarkan api perlawanan. Dia tidak mau kalah begitu saja di hadapan Sultan hanya karena urusan cemburunya ayam dan babi. Setelah semua orang duduk di tempatnya masing-masing, sang pendeta berdiri. Ia menarik nafas panjang, memperbaiki posisi jubahnya, dan menatap Abu Nawas dengan tajam. "Abu Nawas," suaranya menggelegar, memenuhi langit-langit balairung. "Semua teorimu tadi sangat indah, tentang karakter hewan yang menular, tentang rasa cemburu, dan tentang zat yang merusak jiwa. Tapi, bukankah itu semua hanya asumsi yang kau buat-buat untuk mendukung keyakinanmu?" Abu Nawas mengangkat alisnya. "Asumsi? Saya rasa tadi kita sudah melihat buktinya di kandang, Tuan." "Tidak," potong pendeta. "Itu hanya perilaku hewan. Sekarang mari kita bicara soal manusia. Aku adalah seorang pendeta. Aku makan daging babi sejak kecil. Orang-orang di negeriku makan daging babi sejak zaman nenek moyang kami. Tapi, apakah kami kehilangan rasa cemburu? Apakah aku akan diam saja jika ada orang yang menghina ibuku atau mengganggu keluargaku? Tentu tidak. Aku akan melawan sekuat tenaga." Sang pendeta berjalan mendekati Abu Nawas. Jarinya menunjuk ke arah dada Abu Nawas. "Jika teorimu benar bahwa daging babi menghilangkan rasa cemburu, maka seharusnya aku sudah menjadi orang yang paling cuek di dunia ini. Tapi nyatanya, aku masih punya kehormatan. Jadi bukankah argumenmu soal kamu adalah apa yang kamu makan itu patah seketika saat melihatku berdiri gagah di sini?" Suasana di aula menjadi sunyi senyap. Sang pendeta merasa telah menemukan celah besar dalam argumen Abu Nawas. Jika si pemakan babi tetap punya harga diri, maka alasan haram karena merusak sifat menjadi tidak valid. Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak terlihat panik sedikitpun. Ia malah mengambil sebuah kipas dari saku bajunya dan mulai mengipasi diri. "Tuan pendeta," kata Abu Nawas sambil tersenyum tenang. "Tuan adalah orang yang hebat. Tuan adalah seorang pemikir, seorang ahli ibadah, dan orang yang melatih jiwanya setiap hari. Tentu saja, latihan spiritual Tuan yang kuat mampu menahan pengaruh buruk dari luar. Tapi apakah Tuan bisa menjamin hal yang sama untuk orang-orang biasa?" Abu Nawas bangkit dari duduknya. "Tuan pendeta, Tuan ini seperti orang yang sudah minum penawar racun setiap hari lewat doa dan meditasi Tuan. Jadi ketika Tuan makan babi, pengaruhnya mungkin kecil karena benteng jiwa Tuan sangat kuat. Tapi bagaimana dengan petani di desa? Bagaimana dengan pedagang di pasar? Bagaimana dengan pemuda yang jiwanya masih labil?" Abu Nawas menunjuk ke arah jendela besar yang memperlihatkan keramaian kota. "Aturan agama bukan dibuat hanya untuk orang-orang hebat seperti Tuan. Aturan dibuat untuk melindungi seluruh umat, termasuk yang paling lemah imannya. Kami melarang babi agar mereka yang tidak punya benteng jiwa sekuat Tuan tidak jatuh menjadi manusia yang kehilangan harga diri. Karena bagi orang awam, satu tetes pengaruh buruk bisa berakibat fatal." Sang pendeta terdiam sejenak, tapi ia masih ingin mendebat. "Tetap saja Abu Nawas, kau belum membuktikan secara nyata bagaimana perusakan pelan-pelan itu terjadi. Kau hanya bicara soal kemungkinan." Abu Nawas menutup kipasnya dengan bunyi yang keras. "Baiklah, Tuan Pendeta. Jika Tuan ingin bukti yang Tuan bisa rasakan sendiri di dalam logika Tuan, saya akan berikan satu ilustrasi terakhir. Saya butuh sebuah gelas air bening. Disinilah saya akan menunjukkan bahwa meskipun Tuan merasa aman, ada sesuatu yang hilang tanpa Tuan sadari." Sultan segera memerintahkan pelayan membawa gelas berisi air jernih. Abu Nawas menatap gelas itu, lalu menatap sang pendeta dengan pandangan yang membuat sang pendeta merasa seolah-olah rahasia jiwanya akan segera dibongkar. Sultan Harun al-Rashid condong ke depan. Matanya tidak lepas dari gelas bening yang kini ada di depan Abu Nawas.
Seluruh hadirin di balairung istana menahan nafas. Abu Nawas mengeluarkan sebuah botol kecil berisi tinta hitam pekat dari saku jubahnya yang kumal. "Tuan Pendeta," panggil Abu Nawas dengan suara yang lembut namun bergetar penuh makna. "Mari kita lupakan sejenak tentang babi dan ayam. Mari kita bicara tentang kejernihan hati manusia." Abu Nawas mengangkat gelas air bening itu tinggi-tinggi. Anggaplah air ini adalah jiwa seorang bayi yang baru lahir, atau jiwa seorang pria suci yang selalu menjaga harga diri. Benar-benar jernih, bukan? Sang pendeta mengangguk. "Ya, jernih sekali." Nah, Abu Nawas membuka tutup botol tintanya. "Sekarang, bayangkan Tuan memakan daging babi satu kali. Daging itu membawa satu sifat dayus, sifat tidak punya cemburu. Satu kali makan, saya teteskan satu tetes kecil tinta ini ke dalam gelas." Abu Nawas menjatuhkan satu tetes tinta. "Lihat," kata Abu Nawas. "Tadi Tuan bilang Tuan tetap punya harga diri setelah makan babi. Tuan benar, air ini masih tampak bening. Secara kasat mata, Tuan tetaplah pendeta yang bijaksana. Secara kasat mata, Tuan tetap pria yang berwibawa." Sang pendeta tersenyum tipis. "Lalu, apa masalahnya?" "Masalahnya adalah," suara Abu Nawas mendadak berubah menjadi berat dan serak. "Tuan tidak makan babi hanya sekali. Tuan memakannya setiap hari, bertahun-tahun, selama puluhan tahun hidup Tuan." Abu Nawas mulai meneteskan tinta itu berulang-ulang. Tuan tidak sadar kapan air ini mulai berubah, karena perubahannya terjadi setetes demi setetes. Begitulah pengaruh babi pada jiwa manusia. Tuan merasa tetap punya harga diri, tapi standar harga diri Tuan sudah bergeser tanpa Tuan sadari. Tuan mulai memaklumi hal-hal yang dulunya Tuan anggap tabu. Tuan mulai dingin pada hal-hal yang seharusnya membuat Tuan marah. Abu Nawas meletakkan gelas yang kini berisi air hitam pekat itu tepat di depan wajah sang pendeta. "Sekarang lihat air ini. Apakah Tuan masih berani bilang ini air bening? Tidak. Tapi jika Tuan bertanya pada orang yang melihat air ini berubah setiap hari, mereka mungkin akan bilang, 'Oh, ini masih air yang sama kok.' Inilah bahayanya. Kami di Islam," sambil menatap tajam, "tidak ingin mengambil resiko itu. Kami ingin air di hati kami tetap sejernih kristal, agar ketika ada noda sekecil apapun yang masuk, kami bisa langsung merasakannya dan membuangnya. Kami ingin radar cemburu kami tetap tajam, bukan tumpul karena endapan lemak babi yang membawa sifat cuek." Suara hening yang mencekam. Sang pendeta menatap gelas hitam itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia seolah-olah melihat sejarah peradabannya sendiri di dalam gelas itu. Sultan Harun al-Rasyid menghela nafas panjang. Analogi ini benar-benar telak. Bukan soal sekali makan langsung jadi jahat, tapi soal pengikisan moral secara perlahan. Sang pendeta menarik nafas panjang. Ia merasa seolah-olah seluruh benteng logis yang ia bangun selama perjalanan menuju Baghdad kini runtuh berantakan hanya karena satu gelas air dan setetes tinta. "Abu Nawas," bisik sang pendeta dengan suara paruh, "kau benar-benar tidak bicara soal daging, kau bicara soal kemurnian jiwa." Abu Nawas tersenyum. Kali ini senyumnya sangat tulus. "Betul, Tuan. Karena bagi kami, perut hanyalah pintu gerbang. Apa yang masuk ke sana akan menentukan siapa yang bertahta di hati." Sang pendeta masih terpaku menatap gelas air yang kini hitam pekat di hadapannya. Ia merasa seolah-olah Abu Nawas baru saja membedah isi kepalanya. Abu Nawas berdiri tegak, merapikan sorbannya yang miring dengan gerakan yang kini terlihat sangat berwibawa. "Tuan Pendeta," Abu Nawas memulai dengan nada suara yang tenang namun bergetar hebat. "Mari, kita tarik garis akhir dari perjalanan diskusi kita hari ini. Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan babi bukan sebagai produk gagal. Tidak ada yang gagal dalam ciptaannya. Babi diciptakan dengan sempurna untuk tugasnya sendiri, sebagai pembersih bumi dari kotoran dan bangkai.
Dia adalah petugas kebersihan alam semesta. Abu Nawas berjalan perlahan ke tengah balairung, tangannya menunjuk ke atas, ke arah kubah istana yang megah. Tapi Tuan, apakah pantas jika seorang manusia yang merupakan mahkota ciptaan Tuhan, yang diberikan akal dan hati nurani, memakan petugas kebersihan itu? Kita melarang memakan babi bukan karena kita benci pada babinya, tapi karena kita menghargai derajat kemanusiaan kita. Islam ingin manusia tetap berada di tempat yang tinggi. Manusia harus memiliki ghirah atau rasa cemburu. Manusia harus memiliki muru'ah atau harga diri. Dan manusia harus memiliki rasa malu. Sifat-sifat ini adalah apa yang membedakan kita dari binatang. Abu Nawas berjalan perlahan ke tengah balairung. Tangannya menunjuk ke atas, ke arah kubah istana yang megah. Tapi Tuan, lihatlah dunia ini. Jika manusia mulai kehilangan rasa malunya, jika laki-laki mulai tidak peduli pada kehormatan wanita-wanitanya, jika rasa cemburu dianggap sebagai penyakit mental, maka saat itulah peradaban sedang menuju kehancurannya. Dan babi adalah simbol dari semua ketidakpedulian itu. Abu Nawas berhenti tepat di hadapan Sultan Harun al-Rasyid, lalu membungkuk hormat sebelum kembali menoleh ke sang tamu. Inilah puncak logika kami. Kami tidak ingin sifat masa bodoh itu mengalir dalam darah kami. Kami tidak ingin dingin terhadap maksiat. Kami dilarang makan babi agar hati kami tetap panas dengan iman, tetap tajam dengan cemburu yang sehat, dan tetap kokoh dalam menjaga kehormatan keluarga. Sebab jika harga diri sudah hilang, maka yang tersisa dari manusia hanyalah seekor babi yang berpakaian manusia. Suara gumaman haru dari para ulama dan menteri di belakang Sultan. Beberapa orang terlihat mengusap air mata karena terharu dengan penjelasan Abu Nawas. Sultan Harun al-Rasyid merasa bangga luar biasa. Ia merasa harga diri agamanya baru saja dijelaskan dengan cara yang sangat cerdas, bukan dengan amarah, melainkan dengan kebijaksanaan yang dalam. Sang pendeta menarik napas panjang. Ia merasa kepalanya terasa ringan, seolah beban keraguan yang ia bawa dari negeri seberang telah menguap. Ia tidak lagi melihat babi sebagai sekedar daging yang dilarang, tapi sebagai simbol batas pemisah antara kemuliaan dan kerendahan. Abu Nawas, bisik sang pendeta dengan nada penuh pengaguman. Kau tidak hanya menjawab pertanyaanku, kau baru saja memberiku pelajaran tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang manusia yang utuh. Sang pendeta masih berdiri mematung di hadapan gelas air hitam itu. Kepalanya tertunduk, bukan karena malu, tapi karena ia sedang mencerna kebenaran yang baru saja menghujam logikanya. Di ruangan itu, tidak ada satupun orang yang berani berbisik. Semua mata tertuju pada sang tamu agung dari negeri seberang itu. Perlahan, sang pendeta mengangkat wajahnya. Matanya yang tadinya penuh dengan ambisi untuk menang, kini tampak berkaca-kaca. Ia menatap Abu Nawas dengan pandangan yang sangat dalam. Abu Nawas, suara sang pendeta terdengar serak, bergetar karena emosi yang tertahan. Selama puluhan tahun aku mempelajari kitab-kitab filsafat. Aku mendatangi para cendekiawan di barat dan timur untuk mencari alasan logis di balik aturan-aturan agamamu. Namun baru hari ini, di tangan seorang pria yang bahkan memakai sorban miring, aku menemukan jawaban yang melampaui logika kedokteran. Sang pendeta melangkah maju, meletakkan tongkat cendananya di lantai, sebuah simbol bahwa ia tidak lagi dalam posisi bertarung secara intelektual. Aku benar, Abu Nawas. Aku terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara membersihkan bakteri di luar tubuh babi, sampai aku lupa bahwa ada bakteri spiritual yang jauh lebih berbahaya, yaitu hilangnya harga diri. Aku sering bertanya-tanya mengapa di negeriku, meskipun kami hidup makmur, rasa hormat antar sesama dan rasa cemburu menjaga kesucian keluarga mulai memudar. Sekarang aku tahu,
Mungkin karena apa yang kami suapkan ke mulut kami telah perlahan-lahan mendinginkan hati kami. Baginda Sultan yang mulia, Anda memiliki harta yang lebih berharga daripada emas di gudang istana Anda. Anda memiliki rakyat seperti Abu Nawas yang mampu menjelaskan rahasia Tuhan dengan bahasa alam semesta. Hari ini, aku tidak merasa kalah. Justru aku merasa menang karena aku pulang dengan membawa ilmu yang akan kujaga seumur hidupku. Sultan Harun al-Rashid berdiri dari singgasananya. Wajahnya berseri-seri, senyumnya lebar hingga memperlihatkan giginya yang putih. Tuan Pendeta yang bijaksana, balas Sultan dengan suara yang hangat. Kebenaran itu milik Tuhan, dan Abu Nawas hanyalah penyambung lidahnya yang kadang-kadang suka seenaknya sendiri. Kita senang Anda menemukan apa yang Anda cari di Baghdad. Abu Nawas, yang biasanya paling suka dipuji, kali ini malah terlihat sibuk menggaruk-garuk lehernya yang tidak gatal. Ia merasa sedikit kikuk karena semua orang menatapnya seolah-olah dia adalah seorang wali besar. "Aduh, Tuan Pendeta," celetuk Abu Nawas sambil nyengir. Ada desas-desus kagum dari para menteri, tapi kali ini suaranya bercampur dengan kelegaan dan rasa bangga. "Jangan terlalu tinggi memuji saya. Nanti kalau saya terbang karena dipuji, susah turunnya karena perut saya berat habis makan nasi kebuli tadi pagi." Seluruh balairung istana meledak dalam tawa yang meriah. Ketegangan yang menyelimuti Baghdad selama berhari-hari seketika sirna. Sang pendeta pun ikut tertawa, sebuah tawa yang lepas dan tanpa beban. "Terima kasih Abu Nawas," kata pendeta itu sambil menyalami tangan Abu Nawas dengan erat. "Kau tidak hanya membuktikan alasan babi haram, kau telah membuktikan bahwa Islam adalah agama yang menjaga kemanusiaan manusia." Abu Nawas mengedipkan sebelah matanya. "Ingat Tuan, kalau nanti kangen Baghdad, datanglah lagi. Tapi jangan tanya soal babi lagi ya. Mending kita bahas kenapa kambing guling di sini lebih enak daripada di negeri Tuan." Suara tawa Sultan yang menggelegar, hahaha, memenuhi seluruh ruangan, diikuti suara riuh rendah tepuk tangan para hadirin yang seperti suara ombak di pantai. Sultan Harun al-Rashid tidak bisa lagi menahan rasa bangganya. Beliau turun dari tangga singgasana, berjalan menghampiri Abu Nawas yang sedang sibuk membetulkan letak sandal jepitnya yang sepertinya hampir putus karena terlalu banyak berjalan di peternakan tadi. "Abu Nawas! Oh, Abu Nawas!" teriak Sultan sambil merangkul bahu si cerdik itu. "Kau benar-benar luar biasa. Hari ini kau bukan hanya menyelamatkan wajahku, tapi kau telah memberikan pencerahan kepada tamu kita dengan cara yang sangat cerdas. Aku benar-benar puas." Abu Nawas hanya meringis. "Aduh Baginda, jangan kenceng-kenceng peluknya, nanti kantong saya yang kosong ini makin terasa kempesnya." Sultan tertawa semakin keras. Beliau segera memberi kode kepada bendahara kerajaan. Suara klining, klining, klining dari koin emas yang beradu di dalam kantong kain beludur besar. 2 buah kantong emas murni diletakkan di tangan Abu Nawas. Beratnya hampir membuat tangan Abu Nawas melorot. "Ini untukmu Abu Nawas. Belilah sandal baru dan sisanya berikan pada istrimu agar dia tidak mengomel lagi saat aku panggil ke istana," ujar Sultan sambil mengedipkan mata. "Terima kasih Baginda. Dengan ini, istri saya mungkin akan mengizinkan saya tidur di kasur, bukan di lantai lagi," jawab Abu Nawas yang disambut tawa seisi istana. Suara trompet kerajaan tret 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 yang menandakan waktu makan telah tiba. Aroma daging bakar yang harum mulai menusuk hidung. Sultan kemudian mengajak sang pendeta dan seluruh rombongan menuju taman istana yang asri. Di sana, meja-meja panjang telah ditata dengan berbagai hidangan yang menggugah selera. Ada nasi kebuli yang gunungannya setinggi bukit kecil, buah-buahan segar yang masih berembun, dan tentu saja primadona malam itu. "Tuan Pendeta," panggil Abu Nawas sambil menunjuk seekor kambing guling yang kulitnya coklat mengkilap karena madu dan rempah. "Ini adalah kambing, hewan yang tadi kita lihat punya harga diri. Silahkan dinikmati. Saya jamin setelah makan ini, Tuan tidak akan jadi kambing, tapi Tuan akan merasa lebih manusia." Sang pendeta tersenyum tulus. Ia mencicipi daging itu dan matanya langsung berbinar. "Luar biasa, benar katamu Abu Nawas. Makanan yang baik memberikan ketenangan yang baik pula."
Malam itu, di bawah cahaya bulan sabit yang indah di langit Baghdad, mereka makan bersama dengan penuh keakraban. Tidak ada lagi perdebatan sengit, yang ada hanyalah persahabatan antara dua pemikir yang saling menghormati. Saat acara hampir usai, Abu Nawas berdiri dan mengangkat gelas berisi jus delima. "Hadirin sekalian," ucapnya, suara gelas yang berdenting pelan. Ting! Mari kita ingat pelajaran hari ini. Perut adalah cermin jiwa. Jagalah ia tetap jernih agar kita tetap bisa membedakan mana yang benar dan mana yang sekadar enak. Dan yang paling penting, jangan pernah berdebat dengan babi, karena babi tidak akan mengerti, tapi berdebatlah dengan hati agar kita tetap menjadi manusia. Suara sorak-sorai penonton, "Setuju!" Abu Nawas pulang ke rumahnya saat bintang-bintang sudah mulai redup. Ia menimang-nimang kantong emasnya dengan riang. Sesampainya di depan pintu, istrinya sudah menunggu dengan sapu di tangan. "Bang, mana emasnya?" tagih sang istri. Abu Nawas memberikan satu kantong. "Ini dek, berkat babi kita kaya raya hari ini." Istrinya bingung. "Maksudnya kita jualan babi?" Abu Nawas tertawa sambil masuk ke dalam rumah. "Bukan dek, kita baru saja membuktikan bahwa babi itu haram, tapi kecerdikan mengolah alasan babi itu halal banget buat dapat emas dari sultan."